Apa yang didapat Rusia setelah menginvasi Ukraina selama 4 tahun? 4 tahun yang lalu, Rusia melancarkan invasi darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Hari ini sudah 1461 hari berlalu. Dan hasilnya, pergerakan pasukan Rusia sekarang melambat drastis. Rata-rata hanya sekitar 70 meter per hari. Sebagai perbandingan, tentara Soviet itu butuh waktu 2 bulan lebih cepat untuk mendorong sampai ke Berlin dan mengalahkan Nazi Jerman. 4 tahun perang, tapi garis depan tidak bergerak. Jadi pertanyaannya, apa yang benar-benar didapat Rusia setelah 4 tahun? Mari kita lihat angkanya. Korban jiwa masih diperdebatkan, tapi semua estimasi sepakat skalanya sangat besar. Rusia diperkirakan mengalami 1,2 juta korban, termasuk setidaknya 325.000 tentaranya tewas. Belum pernah ada kekuatan besar sejak Perang Dunia Kedua yang kehilangan prajurit sebanyak ini dalam satu konflik saja. Di sisi lain, Ukraina juga menderita hampir 600.000 korban, termasuk sekitar 140.000 tentaranya tewas. PBB mencatat lebih dari 15.000 warga sipil tewas dan 41.000 luka-luka. Tahun lalu menjadi yang terburuk bagi warga sipil ketika drone-drone jarak jauh Rusia menyerang kota-kota besar. Dampak demografisnya brutal banget. Ukraina kehilangan seperempat populasinya sebelum perang yang berjumlah 42 juta jiwa. Hampir 6 juta orang mengungsi ke luar negeri. Sekitar 5 juta tinggal di wilayah yang diduduki Rusia. Lebih dari 19.000 anak dipindahkan dari wilayah pendudukan ke Rusia, yang kembali hanya 1.238 anak. Sekarang soal kecepatan kehilangan pasukan Rusia. Pada Oktober 2025, Ukraina mendokumentasikan 26.000 kematian tentara Rusia. Pada November naik menjadi 30.000. Desember 35.000. Di bulan Desember itu, Rusia kehilangan hampir sebanyak yang berhasil direkrut. Artinya pertumbuhan kekuatan militer mereka nyaris nol. Perang ini juga menguras uang dalam jumlah yang sangat besar. Anggaran militer Rusia melonjak dari 66 miliar dolar sebelum perang menjadi 149 miliar dolar pada 2024. Namun untuk 2025 dipangkas 15% dan 2026 dipangkas lagi 7%. Tekanan fiskal mulai berasa. Ukraina memang menghabiskan lebih sedikit, tapi sangat bergantung kepada sekutu. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah melontorkan lebih dari 300 miliar dolar sejak 2022. Ketika dukungan Amerika Serikat berkurang setelah Donald Trump kembali menjabat, Eropa menutup celah dengan sekitar 70 miliar dolar tahun lalu. Sekarang kembali ke inti pertanyaannya, apa hasil teritorialnya? Pada puncaknya Maret 2022, Rusia menguasai 26% wilayah Ukraina. Setelah 3 tahun tambahan perang, kontrolnya turun menjadi kurang lebih 20%. 4 tahun pertempuran paling intens di Eropa sejak 1945, dan garis depan hari ini hampir sama dengan akhir 2022. Tidak ada kesepakatan damai yang terlihat. Tahun kelima kemungkinan besar akan menjadi kelanjutan pola yang sama. Korbannya bahkan bertambah, anggarannya tertekan, garis depannya stagnan. Jadi guys, jika dihitung secara militer, ekonomi, dan demografi, 4 tahun perang menghasilkan biaya yang sangat besar dengan perubahan peta yang relatif kecil. Itu realitas yang sangat keras. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.